Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sepriani Daniela Tubatono dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Perusahaan kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari manajemen strategi. Materi pertama yang akan kita jelaskan yaitu konsep dasar manajemen strategi. Yang pertama tentang definisi menurut para ahli. Menurut Fred R. David, manajemen strategi adalah seni dan ilmu yang merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi agar organisasi mencapai tujuannya. Nah, manfaat manajemen strategi yaitu pertama, memberikan arah dan tujuan organisasi, membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan keunggulan kompetitif. Dan yang berikut tujuan manajemen strategi. Tujuannya yang pertama, manajemen mencapai tujuan organisasi secara efektif, meningkatkan daya saing perusahaan, memanfaatkan peluang, dan meminimalkan ancaman. Yang berikut tahapan manajemen strategi. Manajemen strategi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perumusan strategi. Perumusan strategi ini berfokus untuk menentukan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Nah, yang kedua, implementasi strategi. Nah, dia ini berfokus pada melaksanakan strategi melalui program, anggaran, dan prosedur. Dan yang ketiga, evaluasi strategi, yaitu dia berfokus pada mengukur dan menilai kinerja strategi yang telah diterapkan. Yang terakhir dari konsep dasar manajemen strategi ini yaitu pengambilan keputusan dan manajemen strategi. Proses memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang berikut analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama, analisis lingkungan internal. Nah, analisis lingkungan internal ini berfokus pada kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Nah, contoh faktor internal ini seperti SDM atau kekuatan karyawan, keuangan, produksi atau operasi, pemasaran, teknologi, budaya, organisasi. Nah, yang berikut analisis lingkungan eksternal. Nah, dia ini berfokus pada peluang dan ancaman. Contohnya seperti kondisi ekonomi, persaingan industri, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, sosial dan budaya masyarakat, serta perubahan pemasaran. Yang ketiga, tentang konsep analisis SWOT. SWOT adalah metode analisis untuk mengidentifikasi. SWOT ini terbagi atas 5 bagian, yaitu kekuatan. Kekuatan itu berfungsi pada keunggulan internal perusahaan. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan yaitu kekurangan dalam perusahaan. Yang ketiga, peluang. Dia berfokus pada kesempatan dari lingkungan eksternal. Dan yang keempat, yaitu ancaman. Ancaman ini berfokus pada faktor luar yang dapat merugikan perusahaan. Nah, fungsi SWOT itu tersendiri yaitu membantu perusahaan menentukan strategi, seperti dapat memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang, memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, serta meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Baik, yang berikut kita masuk dalam perbedaan strategi korporasi, bisnis, dan fungsional. Jenis strategi dari korporasi ini yaitu strategi tingkat perusahaan secara keseluruhan menentukan arah bisnis perusahaan. Nah, sedangkan strategi bisnis dia itu menjelaskan tentang memenangkan persaingan dalam suatu industri atau pasar tertentu. Nah, kalau strategi fungsional yaitu strategi pada masing-masing bagian seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM. Contohnya,
Kalau korporasi, dia punya contohnya perusahaan membuka cabang baru. Kalau bisnis, strategi harga yang murah untuk bersaing. Nah, kalau fungsional itu strategi promosi melalui media sosial. Baik, selanjutnya kita masuk di dalam implementasi strategi dan faktor keberhasilannya. Yang pertama, implementasi strategi, yaitu proses menerapkan strategi yang telah dirumuskan ke dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Yang pertama, kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga, sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat, budaya organisasi yang mendukung. Yang kelima, komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, itu pengawasan dan evaluasinya yang tepat. Selanjutnya, yaitu peran kepemimpinan dalam manajemen strategi. Kepemimpinan ini sangat penting karena pemimpin dapat menentukan visi dan arah perusahaan, mengambil keputusan strategi, memotivasi karyawan untuk mencapai tujuannya, dapat mengkoordinasikan seluruh sumber daya organisasi, dan mengatasi konflik dalam perusahaan. Karena pemimpin yang baik akan membuat strategi dapat dijalankan dengan efektif. Penjelasan ini kita masuk di dalam contoh kasus permasalahan kewirausahaan. Kasusnya itu usaha kedai kopi kecil yang mengalami penurunan penjualan karena banyak pesaing. Nah, menurut saya strategi yang harus diterapkan itu pertama strategi penjualannya. Strategi penjualannya itu harus memperkuat pemasaran digital melalui Instagram dan TikTok. Nah, habis itu memberikan promo, diskon atau paket bundling. Serta menambah menu minimum kekinian. Habis itu strategi SDM itu melatih karyawan tentang pelayanan pelanggan, memberikan insentif berdasarkan kinerja, serta membagi tugas kerja secara jelas, secara langsung. Nah, yang ketiga, strategi keuangan. Kita harus mengontrol biaya operasional, membuat laporan keuangan bulanan, dan serta mengalokasikan dana untuk promosi dan inovasi produk. Jadi hasil yang dapat diharapkan, penjualannya meningkat, kepuasan pelanggan meningkat, serta keuangan usaha lebih stabil. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi manajemen strategi dari 7 poin-poin yang telah saya jelaskan. Semoga teman-teman semua bisa dapat pahami dan lebih dimengerti dari 7 poin yang telah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.